teman-teman, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Maharani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab ke-7 tentang Internet Gateway. Yang mana bab 7 kali ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya ada pengenalan konfigurasi NAT, konfigurasi WAN dengan melihat DHCP klien dan juga manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, dan NATRIX. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, di sini terdapat topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Dimana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco dan juga terdapat satu mikrotik yang terhubung ke internet. Agar router kita terhubung ke internet, yang mana akan kita sharing ke klien, sehingga semua PC ini akan mendapatkan atau bisa mengakses internet. Inilah yang disebut dengan internet gateway, teman-teman. Nah, kita akan implementasikan pada printer kita. Dari sini kita bisa tambahkan mikrotik terlebih dahulu. Nah, pada name mikrotik ini kita ganti dengan namanya RB Switch ya teman-teman. Kemudian pada menu Cumul Option kita bisa hapus saja dan kita save. Lalu kita tambahkan inert atau ISP nya. Network aja deh. Teman-teman. Kemudian di sini pakainya manajemen cloud, kita save, taruh atas sini. Nah, kemudian kita akan menambahkan switchnya. Di sini saya tidak pakai Cisco IO teman-teman, tapi di sini kita akan menggunakan mikrotik biasa. Kemudian kita ganti nanti namanya. Kita ganti di sini switch. Iya, teman-teman. Kemudian pada tipenya kita ganti dengan manajemen cloud. Nah, pada ikonnya di sini kita bisa ganti ya teman-teman. Kita ganti dengan ikonnya switch ini. Kemudian kita bisa save. Nah, lalu kita taruh sini. Kemudian kita akan tambahkan 5 PC ya teman-teman. Kita bisa klik kanan, kalian bisa pilih node. Jadi VPC atau PC ini, virtual PC ya singkatannya, atau VPC ini itu sudah default dari VNet Lab-nya ya teman-teman. Kalian bisa klik saja. Kemudian di sini kita tambahkan 5 karena kita akan menambahkan 5 PC ya teman-teman. Kemudian kita bisa save. Di sini kita bisa urutkan atau kita bisa pindahkan. Kita rapikan. Jadi name pada PC ini tuh nggak urut daripada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan ganti menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Kita ganti masing-masing di 1. Dan di sini saya akan cepatkan saja teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa hubungkan. Nah, jadi dari goalsnya PC ini tuh agar bisa mengakses internet melalui router dan juga mikrotik ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tahapan konfigurasi. Nah, di sini terdapat WAN. WAN sendiri memiliki singkatan atau kepanjangan dari Wide Area Network, yaitu cakupan dari mikrotik ke ISP. Kemudian LAN sendiri memiliki singkatan kepanjangan dari Local Area Network atau cakupan router ke klien. Ada NAT, yaitu Network Address Translation, yang berfungsi untuk mentransfer IP private klien ke IP publik sehingga dapat mengakses internet. Nah, metode WAN ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada DHCP klien dan juga DHCP manual atau static. DHCP klien ini dilakukan apabila ISP telah menyediakan DHCP server.
Sedangkan kalau DHCP manual atau static itu dilakukan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server. Nah, sebelumnya di sini ada tahapan Internet Gateway atau PINET pada PINET, teman-teman. Nah, pada konfigurasi 1 kita akan melakukan DHCP client atau ISP yang memberikan DHCP server. Kemudian kita akan masuk IP address, juga gateway, DNS, dan juga DHCP secara manual, teman-teman. Nah, pada konfigurasi NAT kita akan melakukan CAN dan juga out interface ada action. Nah, pada konfigurasi lainnya kita akan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC dan juga konfigurasi DHCP server, teman-teman. Kemudian kita masuk pada konsep konfigurasi WAN. Nah, WAN sendiri memiliki kepanjangan dari Width Area Network atau cakupan dari network SP. Metode WAN ini dibagi menjadi dua, DHCP client juga manual atau static. Kalau ISP telah menyediakan DHCP server itu merupakan DHCP client, namun jika ISP tidak menyediakan DHCP server maka itu DHCP manual atau static. Nah, kita akan melakukan konfigurasi WAN cara DHCP client pada router Mirwati kita secara CLI maupun cara pinbox, teman-teman. Dari sini kalian bisa buka terminal pada Mirwati terlebih dahulu. Saya nyalakan. Di sini kalian bisa login menggunakan admin. Nah, kita bisa cek IP DHCP clientnya dengan perintah IP DHCP min client. Nah, di sini terdapat IP 192.168.1.161. Nah, kita akan mulai dengan menghapus IP DHCP terlebih dahulu. Caranya kalian bisa masuk pada DHCP clientnya. Nah, kemudian kalian bisa masukkan perintah print. Nah, sudah dapat IP-nya lagi. Ini masih. Nah, ini masih ada IP-nya, teman-teman. Jika kita masukkan perintah print detail, maka di sini otomatis terdapat DHCP server, gateway, dan juga address, teman-teman. Nah, kita akan fokuskan pada gateway ya, teman-teman. Kemudian kita print lagi. Kita cek bahwa N1 itu berada pada number 0 ya, teman-teman. Nah, kita akan meremove-nya dengan perintah remove number 0 karena N1 itu berada pada number 0, teman-teman. Nah, kita bisa enter. Kita cek kembali. Dari sini IP-nya sudah hilang, teman-teman. Nah, kita cek pada interface print. Nah, di sini terdapat 4 internet, teman-teman. Ada internet 1, 2, 3, dan 4 ya, teman-teman. Kemudian untuk konfigurasi DHCP clientnya, kita bisa dengan masukkan perintah IP DHCP client, kemudian add interface. Misalkan di sini kita pakai enter 1 interface 1 ya, teman-teman, yang mengarah ke ISP. Kemudian kita disable-nya di sini no. Kita bisa enter. Kemudian jika kita masukkan perintah IP address print, maka IP-nya sudah ada ya, teman-teman. Nah, kita coba IP DHCP client. Nah, sini juga IP-nya sudah ada ya, teman-teman. Kemudian kita bisa coba buka Winbox. Nah, kita pakai ya Nah, kita cek pada IP, kemudian DHCP client. Nah, ini merupakan IP yang kita dapatkan pada konfigurasi DHCP client di Mikrotik, teman-teman.
Nah, untuk mendapatkan IP kita bisa klik ini tambah plus, kemudian kalian bisa pilih interface. Misalkan kalau ini kalian pilih interface enter 1, jangan lupa yang bawah yang kalian silang, kemudian kalian apply, kemudian kalian bisa oke teman-teman. Nah, kemudian untuk mengeceknya kita bisa lihat, kita bisa klik, kemudian kita lihat status. Di sini terdapat IP address, juga gateway, DHCP servernya teman-teman, sudah primi DNS dan lain-lain. Lalu kita bisa coba ping 88 pada terminal teman-teman. Nah, maka di sini bisa terhubung ya teman-teman. Artinya konfigurasi kita sudah terhubung. Kemudian kita akan mencoba konfigurasi WAN dengan DHCP manual atau statik. Dilakukan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server. Nah, kalian bisa buka terminal pada pinnya. Kita coba perintah IP address print. Kita akan menghapus IP DHCP kliennya teman-teman. Kita masuk pada IP DHCP klien dulu, kemudian kita print. Nah, maka di sini terdapat IP-nya teman-teman. Nah, IP ini tuh berada pada number 0 atau pada enter 1 itu berada pada number 0 teman-teman. Nah, kita akan meremove-nya. Nah, kita lihat kembali. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, kita akan cek DNS dan juga gateway-nya dengan cara, kita keluar terlebih dahulu. Kita akan ceknya dengan cara IP rute print. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Nah, kita akan cek IP DNS print juga. Nah, di sini juga tidak ada ya teman-teman. Ini kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu dengan cara IP address, kemudian add address, dan di sini misalkan IP-nya 192.31.31.140 teman-teman. Slice-nya jangan lupa slice 24. Enggak, kita pakai 155 aja. Slice-nya jangan lupa slice 24 ya teman-teman. Kemudian kita akan taruh pada interface 1. Kita bisa enter, kemudian kita cek menggunakan IP address print. Di sini otomatis IP-nya sudah ada ya teman-teman. Jadi kita bisa konfigurasi gateway-nya dengan perintah IP root add gateway. Misalkan di sini gateway-nya 192.168.31.2 teman-teman. Dan kita tidak pakai private teman, karena kita akan menambahkan gateway. Dan kita bisa enter. Kita cek dengan IP root print. Dari sini gateway-nya sudah ada ya teman-teman. 92.168.31.2. Nah, jika kita perhatikan di sini terdapat status AS, itu artinya yaitu aktif statik, maka dia gateway-nya sudah aktif teman-teman. Nah, kita bisa coba ping 88. Nah, dia sudah terhubung teman-teman, artinya gateway-nya sudah aktif ya teman-teman. Nah, ketika kita ping Google, nah disini dia belum bisa karena kita belum mengkonfigurasi DNS-nya teman-teman. Belum kita konfigurasi DNS-nya dengan perintah IP DNS set servers 8. Dan kita cek dengan IP DNS print. Nah, di sini IP-nya sudah ada. Kemudian kita coba ping 88 lagi. Maksudnya ping Google. Nah, di sini juga ping Google sudah terhubung atau sudah aktif ya teman-teman. Kalau di Wimbo kalian bisa buka menu IP, kemudian ke addresses,
Kemudian kita bisa tambahkan IP-nya, misalkan di sini misalkan di sini apa ya, 92.168.22.154 gitu, 94 menggunakan 1. Kemudian kita bisa apply, kemudian kita oke gitu teman-teman. Nah, kalau gateway kalian bisa masuk ke IP, masuk pada routes. Di sini terdapat gateway-nya teman-teman di sini. Nah, kalau DNS kalian bisa pilih IP, kalian pilih DNS. Di sini juga terdapat DNS atau server apa-apanya. Jadi kita setting ini dynamic servernya teman-teman. Nah, kita bisa coba ping 88 pada terminal. Nah, di sini juga sudah terhubung. Kita coba ping Google. Nah, di sini juga dia bisa terhubung ya teman-teman. Kita masuk pada materi selanjutnya. Jadi kita akan mengkonfigurasi LAN. Jadi LAN sendiri memiliki kepanjangan yaitu Local Area Network. Jadi nanti mendefinisikan antara mikrotik dan klien. Nah, nantinya kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke klien yaitu pada ini enter 2 ya teman-teman. Ya, juga akan melakukan konfigurasi DHCP server. Jadi dengan DHCP server ini kita bisa atau goalsnya yaitu laptop atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis teman-teman. Jadi mikrotik kita itu akan berperan sebagai DHCP server. Jadi hubungan antara mikrotik dan ISP ini sebagai DHCP server yang akan mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Sedangkan hubungan mikrotik terhadap kliennya, dia bertugas sebagai server yang memberikan IP address kepada klien ya teman-teman. Di sini kalian bisa buka Winbox terlebih dahulu, kemudian kalian pilih IP, dan kalian pilih yang addresses, kemudian kita tambahkan. Nah, pada interface kita ganti dengan enter 2. Nah, IP-nya di sini 192.168.77.1 slashnya jangan lupa slash 24. Nah, kalian bisa apply, kemudian kalian oke. Nah, kemudian kita bisa masuk pada IP lagi, kita masuk pada DHCP server. Kalian bisa buka pada menu setup. Sebelumnya saya ini hapus terlebih dahulu. Kalian bisa masuk pada DHCP setup, kemudian kita pilih di sini enter 2 karena tadi kita sudah pilih enter 2 teman-teman. Nah, kalian bisa next saja. Di sini saya pakai 77. Nah, ini sudah next, di sini next. Nah, ini sudah. Kemudian kalian bisa buka ini. Nah, kalian buka VPC 1. Kemudian ketika kita melakukan perintah show IP, di sini IP-nya belum ada ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa melakukan perintah IP DHCP sampai dia keluar DORA. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP ya teman-teman dari DHCP servernya teman-teman. Nah, kita lakukan pada semua VPC ya teman-teman. Kemudian kalian lakukan pada semua VPC ya teman-teman. Nah, pada VPC 2 kita lakukan yang sama. IP dia belum keluar IP-nya, IP DHCP. Nah, kita percepat saja teman-teman.
Nah, di sini sudah di sini sudah pada VPC 5 dia sudah mendapatkan IP, VPC 4 dia sudah mendapatkan 3, 2 dan juga 1 sudah mendapatkan semua ya teman-teman. Pada materi selanjutnya, jadi kepanjangan dari NAT adalah Network Address Translation, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ketika ingin akses internet dia melewati router. Kita bisa lihat topologi. Nah, dia akan melewati router terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan sehingga dia bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan teman-teman. Di sini kalian bisa buka Winbox terlebih dahulu, dan kalian pergi ke firewall. Nah, bisa dapat NAT. Nah, pada menu firewall di sini dapat NAT, kemudian kita tambahkan. Nah, pada key-nya dia biarkan saja di default, kemudian pada out interface kita pilih interface 1 ya teman-teman. Karena yang mengarah ke SP adalah ada 1. Kemudian kita pergi ke action. Kemudian kalian bisa pilih yang MySQLD. Nah ya, ini. Kemudian kalian bisa apply, kalian oke. Nah, kemudian kita cek pada terminal PC 1. Kita bisa ping 88, coba. Dan dia TTL, dia bisa terhubung teman-teman. Dan kita bisa ping Google. Nah, dia juga bisa terhubung. Dan kita masuk pada kemudian kita masuk pada Natrix. Nah, pada Natrix ini kita akan coba buat agar PC 1 yang dapat mengakses internet. Kalau PC lain itu dia tidak bisa teman-teman. Kemudian kalian bisa buka Winbox yang terlebih dahulu, kalian pergi ke IP, kalian pilih ke firewall. Nah, pada ini kita bisa klik saja, kemudian kita pergi ke general. Nah, pada search address ini kita bisa tambahkan IP yang ada pada PC 1 teman-teman. Kita bisa lihat IP yang ada di PC 1 itu ini 192.1.162. Kita bisa tambahkan di sini 192.168.31.162 kalau nggak salah. Kita lihat kembali. Ya, benar. Kita bisa apply. Nah, kita oke. Kemudian kita bisa cek pada pinnya. Sebelumnya kita lihat dulu pada PC 2 apakah dia bisa akses internet. Dan dia bisa akses internet teman-teman. Kemudian kita ping Google juga. Dia juga bisa terhubung teman-teman. Nah, kita coba pada PC 1, kita coba ping. Ini juga bisa. Kemudian pada ini kita Google juga. Nah, ini juga bisa teman-teman. Dan jika kalian klik pada menu centang ini play kan oke. Nah, pada sebelah IP yang itu hanya IP yang kita bisa akses internet, dengan IP yang lain tidak bisa teman-teman. Kita coba. Nah, ini biasa. Kita coba pada PC 2 apakah dia bisa mengakses internet. Dia juga bisa. Nah, kemudian kita akan merapikan konfigurasi kita yang sudah kita lakukan dengan mengembalikan seperti semula. Nah, pada konfigurasi NAT kalian bisa hilangkan tanda ini yang kalian pada IP-nya kalian hapus, kalian apply dan kalian apply kembali. Nah, kalau kita coba ping kembali pada ini, dia masih bisa teman-teman.